mikirin gimana sih pengen rasanya FYP, gimana sih pengen rasanya viral. Nah, kalian bisa cepet viral kalau kalian nih, saya kasih tahu ya, kalian pengen cepet viral detik ini, stop ngejar viral tiap hari. Serius, itu bukan kunci kalian sukses di Facebook Pro. Kenapa seperti itu? Kalian harus tahu satu hal ini sebelum kalian mengejar viral. Viral gampang kalau misalkan kalian tahu ya, kalian tinggal bikin ini aja, apa namanya, perhatian tuh ke kalian gitu loh. Itu viral, teman-teman ya. Tapi kalian nggak tahu dengan satu hal ini yang bisa membuat kalian sukses. Ingat ya, sukses, viral cepet gampang, tapi sukses itu susah. Nah, kita bakalan bahas di video yang ini. Dan ini juga itu alasan kalian kenapa tidak mendapatkan penonton ataupun tidak dapat followers dari penonton video kalian, ataupun video kalian mendapatkan retensi yang sangat kecil. Ini menarik. Tonton sampai habis, kita bakalan bahas sedetail mungkin buat teman-teman semuanya. Siapin kopinya, siapin cemilannya. Mari kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama teman-teman ya, kita harus merubah dari mindset kita. Mindset kita ini kan biasanya nih teman-teman nih, penyakitnya pemula nih, mikirin gimana sih pengen rasanya FYP, gimana sih pengen rasanya viral. Nah, kalian bisa cepet viral kalau kalian nih, saya kasih tahu ya, kalian pengen cepet viral detik ini ataupun hari ini, saya kasih tahu, kalian bikin konten yang kontroversi, mau nyenggol, mau bikin drama, itu bisa viral. Tapi kalian harus tahu, ketika kalian viral, apakah itu menjamin kalian sukses? Tidak, tapi apa yang menjamin kalian sukses yaitu adalah value. Value itu apa, Bang? Nah, kita bakalan bahas untuk masalah value. Apa itu value? Value adalah alasan orang-orang itu nonton video kalian ataupun ngikutin akun kalian. Nah, value itu seperti ya nilai teman-teman ya, nilai dari sebuah video kalian. Bang, kan kalau di Facebook itu kebanyakan hiburan, Bang. Kan di Facebook itu kan cuma joget-joget 5 detik, Bang. Gak ada value-nya tapi kalau viral. Dengerin ya, teman-teman. Kita bakalan bahas di sini. Makanya saya bakalan kupas. Nah, yang pertama, kenapa saya bilang sekarang itu kita berubah dulu mindsetnya ke value? Karena value itu bisa merubah kita ataupun bisa membuat kita tuh sukses. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya yakin yang punya value, konten yang bernilai itu susah digantikan. Beda halnya sama yang joget-joget 5 detik. Sekarang udah nggak ada nih joget-joget 5 detik. Kenapa? Karena si sistem Facebook sudah merubah bahwasanya video yang nggak berkualitas itu disingkirkan, dimasukkan dengan video yang berkualitas, yang benar-benar berkualitas teman-teman ya, seperti konsepnya, kontennya, terus nilai dari konten tersebut. Nah teman-teman, kalian sekarang udah pada ngerasain ya teman-teman, konten yang udah nggak benar-benar mungkin nggak jelas ataupun nggak menarik itu udah nggak muncul kan, karena sistemnya udah berubah. Makanya saya kasih tahu bahwasanya ketika kalian mendapatkan value ataupun kalian tahu nilai, itu pasti konten kalian bakalan bertahan. Beda sama yang nggak jelas seperti kemarin-kemarin. Makanya sekarang udah pada hilang. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jenis dan tema yang ada value-nya. Yang pertama tetap edukasi, yang kedua itu adalah hiburan, yang ketiga itu adalah inspirasi dan motivasi, dan yang keempat itu adalah relatable ataupun emosional, yang kelima estetika visual. Jadi estetika visual itu apa, Bang? Estetika visual itu kita melihatnya tuh nyaman gitu. Jadi gambarnya bagus, terus misalkan pemandangannya bagus, estetik ya, itu visual lah ya teman-teman. Kita bakalan bahas dari yang pertama, edukasi dulu. Edukasi, tips konten viral, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, desain pakai Canva, cara dapat uang dari Facebook. Jadi intinya kalau edukasi yang ada value itu ada sebuah manfaat untuk penonton. Yang nonton video ini dengerin, kita kasih manfaatnya. Nah, yang kedua itu adalah dari hiburan, sketsa lucu, challenge, parodi. Nah, itu ada 3. Yang ketiga ini, yang ketiga dari inspirasi ataupun motivasi. Kisah sukses, motivasi buat yang lagi down ataupun yang lagi nyerah. Yang ketiga, cara perjuangan. Nah, kita lanjut ke yang keempat nih, relatable ataupun emosional. Nah, ini apa sih, Bang, relatable dan emosional? Konten yang bikin penonton ngerasa, wah gue banget, kalau bahasa Indonesianya, wah ini saya banget nih gitu kan, yang saya alami nih. Nah, curhat kreator, situasi
kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konten yang menyentuh hati. Oke, itu jadi kayak ada hubungan lah antara penonton sama kalian. Nah, kita lanjut ke yang kelima nih, estetika visual. Konten yang enak dilihat, memanjakan mata, cinematic video, konten 3D lucu, si visual satisfying gitu. Nah, itu udah nih ya, udah ke pembahasan yang kedua tentang niche tema yang ada value. Kita lanjut ke yang ketiga nih. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gimana cara bikin konten yang punya value? Oke, nah ini pasti bertanya-tanya, Bang, dari tadi Abang nerangin value, terus gimana cara bikin ataupun cara kita mendapatkan value? Oke, kita bakalan bahas ya di sini. Yang pertama, kenali audiens. Apa itu audiens? Audiens itu adalah penonton. Penonton video kalian ya. Nah, teman-teman, kalian harus tahu dulu nih, penonton kalian tuh maunya kita tuh konten apa, gitu kan. Misalkan kalau kalian tanya satu-satu kan nggak mungkin, bener nggak? Mungkin nggak kalian tanya satu-satu dalam artian pengikut kalian 5.000, terus kalian tanya satu-satu, bisa nggak? Enggak kan? Nah, gimana caranya? Saya kasih tips ke teman-teman. Kalian udah berapa biji kalian ngupload, berapa video yang udah kalian upload, kalian lihat video yang naik ataupun video penontonnya paling banyak dengan tema apa, videonya apa di akun kalian. Contoh akun saya sendiri. Akun saya sendiri itu penonton saya banyak karena sketsa komedi yang berbau-bau dewasa. Oh, berarti ini sukanya ini nih. Ya udah, saya kasih lagi lah video yang seperti itu karena mereka tuh suka video itu. Maka mereka itu balik lagi nonton video itu. Jelas sampai situ? Terus selanjutnya, jangan bikin cuma untuk upload doang. Tanyain dulu, apa manfaat konten kalian? Apa yang kalian tujukan? Seperti kita bikin motivasi nih, dapat nggak kata-kata motivasinya? Ataupun kita bikin hiburan, dapat nggak hiburannya dari konten kita? Kalau misalkan udah dapet, berarti kalian udah bagus. Dengan tujuan kalian bikin hiburan, sudah dapat hiburannya, ya udah kalian upload. Jangan asal rekam aja lah lagi jalan-jalan. Halo guys, kita lagi jalan-jalan. Nggak ada yang mau lihat guys. Kita belum artis, kita belum ada yang kenal. Jadi kalau kita dari bawah, usahakan kita satu tema, kita nunjukin apa tujuan kita, bikin konten apa biar orang itu ngumpul. Paham ya? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga apa yang keempat ini? Lupa saya guys. Yang keempat kayaknya. Nah, ini yang keempat teman-teman ya. Yang keempat itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kalian harus fokus di value kalian. Kalian mau kemana, tujuan mana, targetnya siapa, kalian harus dapat. Jangan sampai kamu ngonten hiburan nih. Misalkan teman-teman ngonten hiburan, saya tanya, tujuan kalian bikin hiburan apa? Untuk ngehibur ya bang? Oke, untuk ngehibur. Tapi target kalian gimana nih? Pencapaian kalian tuh apa? Hanya viral doang? Itu gampang. Kalau pengen viral, kalian bikin yang kontroversi, ya kan? Tadi yang saya sebutkan. Terus yang saya tanyakan, ketika kalian viral, apakah itu menjamin sukses kalian? Kalau misalkan suksesnya itu dengan tanda kutip kontroversial, seperti misalkan temanya yang berbau-bau dewasa gitu, itu susah teman-teman. Viral seperti itu mungkin ya banyak yang nggak ada undangan podcast ataupun yang lain, endorsement itu kayaknya susah kalau value kita nggak ada. Kecuali kalau konten kita value ada, kontennya berkualitas, produk ataupun bukan pabrik ya, sebutnya apa ya, brand-brand itu dia pengen ngepromosikan di konten kita gitu loh teman-teman. Kalau konten kita nggak berkualitas, nggak ada value-nya, mungkin brand-brand juga nggak mau gitu loh, karena buat apa ini nggak ada value-nya, ini nggak ada nilainya. Nah, brand itu dia melihat dari value dulu sebelum mereka itu promosikan. Mereka ada nih banyak yang penontonnya 1 juta, 2 juta, tapi kok mereka nggak dapet promosi ataupun brand, karena ya si brand itu melihat bukan dari segi penonton doang, tapi segi value. Misalkan contoh, saya punya video Facebook dengan penonton 1 juta sampai 2 juta lah. Nah, tapi kenapa kok promosi orang itu belum masuk? Karena yang nonton video saya itu adalah orang India gitu loh. Brand yang masuk ke saya, terus saya promosikan di Facebook saya, tapi penontonnya orang India, apakah brand itu bakalan laku? Jawabannya tidak. Nah, kita harus punya value di negara kita sendiri. Makanya alasan saya kenapa kalian harus tahu value ini dulu. Kalau kalian pengen viral, pengen
FYP itu cepet sebenarnya guys. Tinggal bikin kontroversi udah, tapi ya kita nggak bisa kontrol gitu loh. Ketika kita viral nggak ada value, siapa yang mau masuk gitu, dapat uang enggak ya, kecuali kalau dari Facebooknya dong ya dapat, kalau dari iklan Facebook, tapi nggak sebesar endorse ataupun promosi teman-teman ya. Saya bongkar aja nih untuk sekarang, pendapatan Facebook itu sangat kecil dibandingkan dengan adanya promosi ataupun endorse. Nah, makanya saya sekarang sedang berputar arah nih. Dulu iya kita mengejar dari pendapatan Facebook, tapi sekarang berpindah ke promosi ataupun endorse yang saya lagi kejar. Semoga teman-teman semuanya yang nonton sampai detik ini, sampai akhir ini kalian sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Apa yang kalian pengen kan semoga tercapai dan semoga jalannya dipermudah. Amin. Assalamualaikum.